semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha. Shalom adik-adik. Nah, saat hari ini kita memasuki bulan Desember. Nah, sebentar lagi kita mau merayakan hari Natal, hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kita mau bersukacita bersama. Kita akan menyambut menjelang hari Natal ini dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berkumpul semua di sini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Yuk, kita yang di rumah bersama-sama kita bersatu hati, kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Waktu kecil, hati kita selalu merindukan Natal. Hati kita selalu menginginkan hadiah dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan hadiah buat kita, yaitu damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih.
dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang merelakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Nah, adik-adik, kalau di hari Natal yang kita rindukan adalah sukacita daripada Tuhan, bukan hanya merindukan kado Natal, bukan hanya merindukan hadiah Natal dari orang tua kita atau mungkin dari teman-teman atau saudara kita, terlebih kita mendapat kado Natal dari Tuhan, yaitu sukacita, damai sejahtera. Yuk kita bersama-sama, kita akan meninggikan Tuhan, kita bersukacita bersama-sama. Tidak ada lagi yang loyo-loyo, meskipun di rumah tetap bersemangat memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan kita, haleluya. Semua menari buat Tuhan Yesus ya, kita semua pakai gerakan ya, kita memuji Tuhan. Cuit-cuit, pam 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 pam, syalalala. Cuit-cuit, pam 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 pam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Duit, pam 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 pam, syalalala. Duit, pam 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 pam,
kita ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan kasih Yesus indah dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, puji Tuhan adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama Kak. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan telinga kita ya. Pasang lebar-lebar, buka lebar-lebar telinga kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Kita akan sembah Tuhan. Kita mau katakan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan puji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua janji yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak akan gentar Tuhan karena Engkau bersama kami. Kami akan selalu kuat karena Engkau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Bila kami Tuhan anak-anak sekolah minggu yang ada ini Tuhan, boleh senantiasa setiap hari mengucap syukur ya Bapa. Kiranya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau terima firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pakai hamba-Mu Tuhan, guru sekolah minggu ini Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan ini, boleh Engkau pakai, Engkau urapi Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh mendengar Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan firman itu boleh masuk ke dalam hati kami, firman itu boleh bertumbuh, dan firman itu Tuhan boleh berbuah-buah dan kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat Natal. Nah, bagaimana Natalan tahun ini? Adik-adik bersukaria? Tentu Kak Lina percaya adik-adik bersuka cita. Mengapa adik-adik harus bersuka cita? Kenapa Natalan itu istimewa? Kenapa kita harus bersuka cita? Karena ada Natal. Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Nah adik-adik, kali ini Kak Lina ingin bercerita kepada adik-adik. Sudah siap belum mendengarkan cerita sekolah minggu? Pasti Kak Lina percaya semua sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan di sekolah minggu ini. Nah adik-adik, kali ini Kak Lina ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin? Amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua, mencintai Kak Lina, mencintai adik-adik yang di rumah? Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua? Semuanya angkat tangan dong. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Wah, Kak Lina percaya semua angkat tangan, karena kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua. Nah, Kak Lina ingin bercerita. Nah, pertama kali Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu yang bernama Adam dan Hawa. Ini adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa memiliki hati yang putih adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya, hatinya Adam dan Hawa putih adik-adik. Tidak ada dosa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan pertama kali itu hatinya putih, tidak ada dosa. Nah ya, ini namanya Adam. Yang laki-laki ini namanya siapa? Adam. Yang perempuan namanya siapa? Hawa. Ya, cantik ya. Nah lihat ya, Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa Adam dan Hawa boleh memakan semua buah dari semua pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa harus mengelola taman yang begitu indah, yaitu Taman Eden, di mana Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Ini adalah Taman Eden. Tapi Tuhan berfirman bahwa semua dari pohon ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu pohon yang berada di tengah-tengah Taman Eden. Buah itu tidak boleh kamu sentuh, apalagi kamu memakannya. Nah adik-adik, pohon ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon apa adik-adik? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon ini tidak boleh disentuh buahnya, apalagi dimakan adik-adik. Nah lihat ya, pohon ini sangat rindang sekali, banyak sekali buahnya, dan tentunya buahnya sangat indah ya, menarik hati. Rasanya kalau melihat buah dari pohon ini, rasanya ingin memakannya. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan perintah bahwa kita tidak boleh memakan buah dari pohon ini. Nama pohon ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adik-adik. Nah kita lihat adik-adik. Nah lihat ya. Nah tiba-tiba dari pohon ini keluarlah ular adik-adik. Ular datang adik-adik. Ular datang. Nah ular mulai merayu dan menggoda Hawa. Hawa, kata ular. Hawa. Lalu Hawa berkata, iya ada apa ular? Nah ular berkata, apakah betul bahwa kamu Hawa tidak boleh menyentuh atau memakan buah dari pohon ini? Lalu Hawa menjawab adik-adik bahwa betul
ular bahwa aku tidak boleh memakan buah dari pohon ini. Semua buah, semua pohon yang berbuah di taman ini boleh aku makan, kecuali pohon ini, ular. Pohon ini tidak boleh aku makan, ular. Buahnya disentuh aja tidak boleh, ular, apalagi memakannya. Loh, kenapa? Kata ular, kenapa? Kamu kok tidak boleh memakan buah dari pohon ini? Kata ular. Lalu Hawa menjawab bahwa jika aku memakan buah dari pohon ini, maka aku akan mati, ular. Ah, itu bohong, kata ular. Itu bohong. Kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan hidup dan kamu akan mempunyai kuasa seperti Tuhan, bisa hebat seperti Tuhan. Nah, ular membohongi Hawa sehingga Hawa tergoda oleh perkataan ular. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa pohon ini tidak boleh dimakan buahnya. Namun Hawa tidak taat kepada Tuhan. Hawa lebih tergoda dengan pohon yang berbuah manis ini dan tergoda dengan mulut manis ular, sehingga Hawa mulai memetik buah ini dan memakan buah ini, adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat kan, Hawa mulai memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, tidak boleh dimakan. Nah, adik-adik bisa lihat, sehingga apa adik-adik? Hatinya Hawa yang mulai tadi warnanya putih, sekarang berubah menjadi hitam, adik-adik. Nah, tidak itu juga, tidak sampai di sana juga, tapi Hawa juga memetik buah itu lagi. Untuk siapa? Untuk Adam. Nah, adik-adik, sehingga Adam pun memakan buah itu. Padahal Adam tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan, adik-adik. Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik di rumah sudah taat belum sama orang tua? Sudah taat belum sama Tuhan? Nah, kalau mama bilang kalau batuk tidak boleh makan ciki, tidak boleh banyak-banyak makan gorengan. Tapi seringkali kita berkata, ah, mama jahat, mama tidak sayang aku lagi, aku pengen permen mah, aku pengen ciki, aku pengen keropok, aku pengen yang enak-enak. Nah, adik-adik, seringkali kita tidak taat sama orang tua. Kita selalu menganggap bahwa larangan, peraturan yang mama papa buat itu jahat bagi kita. Padahal mama sama papa itu sangat menyayangi kita, adik-adik. Mama dan papa tahu yang terbaik buat kita. Maka dari itu adik-adik di rumah harus belajar taat sama mama sama papa. Tidak boleh kurang ajar ya adik-adik sama mama sama papa. Jangan meniru seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik di rumah tidak boleh meniru Adam dan Hawa ya. Adik-adik harus jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jempolan. Oke, Kak Lina percaya adik-adik mampu belajar taat kepada orang tua. Nah, apa akibatnya adik-adik? Kalau Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, hatinya sudah mulai hitam. Apakah Adam dan Hawa tidak diberi hukuman karena Adam dan Hawa sudah melakukan dosa? Nah, lihat adik-adik, Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan untuk keluar dari taman yang indah itu, yaitu Taman Eden. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan Tuhan memberikan pemisahnya, adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya, ada garis putih di tengah. Ini pemisah di mana Adam dan Hawa sudah tidak boleh kembali lagi ke taman yang indah itu. Wah, kasihan ya adik-adik. Pasti Adam dan Hawa sedih karena dia tidak bisa tinggal di taman yang indah itu, adik-adik. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan nakal atau perbuatan baik, pasti ada akibatnya. Kalau kita melakukan perbuatan nakal, maka pasti kita akan dihukum. Tapi bukan berarti orang tua yang menghukum kita itu tidak mengasihi kita, tidak mencintai kita. Melainkan orang tua begitu mengasihi kita sehingga orang tua kita menginginkan kita berubah menjadi anak yang manis, menjadi anak yang baik. Maka dari itu
kita tidak boleh berpikir yang jelek kepada orang tua kita. Kita harus berpikir bahwa begitu besar cinta mama sama papa kepada saya, sehingga saat saya salah, saya dihukum. Nah, supaya saya berubah menjadi anak yang baik. Seperti itu, Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan untuk keluar dari Taman Eden. Tapi, apakah Tuhan terus tidak mencintai Adam dan Hawa? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus yang kita sayangi, Tuhan Yesus yang kita cintai, begitu menyayangi kita, adik-adik. Sekalipun kita sudah berbuat dosa, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden. Hatinya tetap hitam, adik-adik. Nah, dia harus bersusah payah mencari makan sendiri. Padahal kalau dulu tinggal metik, adik-adik, buah, mau makan ini pisang, mau makan apel, mau makan jeruk, mau makan anggur, tinggal metik, adik-adik. Tapi sekarang setelah Adam dan Hawa harus keluar dari taman yang indah itu, Adam dan Hawa harus bersusah payah, adik-adik, mencari makannya sendiri. Nah, adik-adik, lihat, hukuman dari dosa itu adalah maut. Adik-adik bisa lihat, kalau orang yang belajar taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dia layak untuk mendapatkan surga. Tapi jika kita menjadi anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang tidak mau denger-dengeran, menjadi anak yang susah diatur, nah, ini adik-adik, ada neraka, api yang menyala-nyala. Adik-adik mau enggak masuk neraka? Ih, takut ya. Kak Lina juga takut, adik-adik, untuk masuk neraka. Kak Lina pengen masuk surga. Adik-adik juga pengen masuk surga kan? Siapa yang di sini ingin masuk surga? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kak Lina angkat tangan. Kak Lina ingin masuk surga. Kak Lina angkat tangan. Nah, adik-adik juga angkat tangan ya. Adik-adik ingin masuk surga. Nah, lihat ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang atau satu orang, adik-adik, yang berbuat dosa? Semua orang. Karena semua orang, baik Kak Lina, baik adik-adik di rumah, baik pendeta, baik pemain musik, baik singer, semua orang di muka bumi ini berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, lihat ya, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada manusia yang boleh masuk ke dalam surga. Karena untuk masuk ke dalam surga tidak boleh ada dosa, adik-adik. Wah, sulit bener ya masuk surga itu ya. Kenapa masuk surga itu sulit bener? Nah, lihat ya adik-adik, seharusnya kitalah yang harus disalib. Seperti ini, adik-adik bisa lihat ya. Siapa yang disalib? Apakah Tuhan Yesus? Seharusnya kitalah yang harus disalib. Sebab upah dosa ialah maut. Apa sih maut itu? Yaitu kematian yang kekal, adik-adik. Kematian selama-lamanya di dalam neraka. Wah, Kak Lina tidak ingin masuk neraka. Maka dari itu Kak Lina juga tidak ingin disalib. Bagaimana dong supaya bisa masuk surga? Yuk, ada kabar gembira. Adik-adik mau dengar kabar gembiranya? Lihat ya. Nah, ada kabar gembira supaya kita bisa masuk surga. Nah ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, adik-adik, di dalam Alkitabnya, karena begitu besar kasih Allah, cintanya Allah kepada kita semua, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap Natal, adik-adik, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa sih Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Untuk apa, adik-adik? Untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Emangnya aku sudah berdosa, Kak Lina? Aku sudah belajar taat loh sama mama sama papa. Aku sudah tidak berdosa. Kenapa aku masih harus ditebus? Aku sudah tidak berdosa. Adik-adik, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Kak Lina tidak pernah diajari orang tua Kak Lina untuk menyontek. Tapi kita semua selalu tahu caranya menyontek, bukan? Nah, Kak Lina tidak pernah diajari untuk berbohong. Namun kita semua tahu dong caranya kita berbohong. Nah, itu dari mana, Dedek? Karena di setiap diri manusia ada yang namanya tabiat dosa. Itu adik-adik. Nah, kalau kita takut dihukum, karena kita takut menerima hukuman, karena tubuh kita tidak ingin menderita, maka dari itu kita melakukan dosa.
Padahal tidak ada yang mengajari kita untuk berbuat dosa. Papa dan mama selalu mengajari kita untuk kita menjadi anak yang baik. Namun seringkali kita tetap berbuat dosa. Tidak ada yang mengajari jika mainanmu diambil oleh teman, kita harus memukulnya, memukul teman kita. Nah, siapa yang mengajari? Mama dan papa tidak mengajari kita seperti itu. Namun tidak usah diajari, anak kecil pasti akan memukul temannya jika mainannya diambil oleh temannya. Nah adik-adik, siapa yang mengajari tabiat dosa? Itu adalah dosa di dalam diri kita. Karena setiap manusia memiliki tabiat dosa. Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, mengakibatkan tidak ada manusia di muka bumi ini yang layak untuk masuk surga. Seperti itu. Nah, adik-adik bisa lihat ya, dosa itu hanya bisa ditebus satu-satunya dengan darah. Dengan apa? Dengan nyawa, adik-adik. Nah, lihat ya adik-adik. Maka dari itu Tuhan Yesus mau turun ke dunia menjadi manusia, mau mati buat kita semua karena cintanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga apa adik-adik? Dosanya kita yang hitam itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus hatinya hitam? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus hatinya putih bersih. Tapi karena dia menanggung dosanya Kak Lina, dosanya adik-adik, dosanya si A, dosanya si B, dosanya si C, Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Sehingga hatinya Tuhan Yesus jadi hitam saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa-dosa orang sedunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diubahkan hatinya menjadi putih bersih. Kak Lina mau percaya kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus adalah juru selamat Kak Lina. Tuhan Yesus adalah sahabat Kak Lina. Kak Lina mau percaya kepada Tuhan Yesus sehingga hati Kak Lina bisa menjadi putih bersih. Seperti ini adik-adik, hati Kak Lina bisa menjadi putih bersih. Wah, hati Kak Lina menjadi putih. Kak Lina senang sekali. Dan Kak Lina layak untuk masuk surga. Bagaimana nih adik-adik? Adik-adik juga layak untuk masuk surga. Adik-adik harus belajar taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tidak melakukan kejahatan dan teruslah berbuat kebaikan seperti yang difirmankan di dalam Alkitab. Adik-adik harus belajar taat ya. Oke, Kak Lina percaya. Anak-anak sekolah minggu GBI Bukit Sion semuanya jempol. Oke, Kak Lina tunggu kabar baiknya bahwa adik-adik menjadi anak yang manis. Oke, Kak Lina percaya adik-adik mampu melakukannya. Nah ya, lanjut. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan